Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hikmah dengan NIM 19160043. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan zat makanan terdahulu. Makhluk hidup heterotrof harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Makanan tersebut kemudian diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi dan lain-lain. Secara umum, fungsi makanan bagi makhluk hidup ada tiga, yaitu pertama sebagai sumber energi, kedua sebagai bahan kerangka biosintesis, komponen penyusun sel dan jaringan tubuh, dan yang ketiga adalah nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Agar ketiga fungsi tersebut dapat dipenuhi, maka pemilihan makanan menjadi penting. Secara umum, makanan yang sehat harus mengandung zat-zat makanan sebagai berikut. Pertama, protein, yang kedua lemak lipid, yang ketiga karbohidrat, dan yang keempat ada vitamin, ada garam-garam mineral. Dan selanjutnya kita akan membahas alat pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ yang berturut-turut, yang dimulai dari satu, rongga mulut, kedua esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, dan yang kelima usus besar, dan yang keenam rektum, yang ketujuh anus. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan cleanser pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat yang pertama ada gigi. Gigi memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Perhatikan gambar di samping. Nah, yang kedua ada lidah. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Yang ketiga, kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mukus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Nah, selanjutnya ada lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantong. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Nah, selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimia yang dihasilkan lambung adalah asam HCl yang berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Yang kedua ada lipase. Lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Yang ketiga renin. Renin yang berfungsi mengendapkan protein pada susu. Kasein dari air susu seperti ASI hanya dimiliki oleh bayi. Yang keempat ada mukus. Mukus yang berfungsi melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Nah, hasil penggerusan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi akan menjadikan makanan menjadi bubur yang disebut bubur Kim. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum kurang lebih 25 cm, jejunum kurang lebih 2,5 meter, serta ileum kurang lebih 3,6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia yang dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Nah, selanjutnya senyawa yang dihasilkan oleh usus halus adalah senyawa kimia
Disakaridase yang berfungsi menguraikan disakarida menjadi monosakarida, dan eripsinogen yang berfungsi erepsin yang belum aktif yang akan diubah menjadi erepsin. Erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Dan hormon berfungsi merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang sekretin dihasilkan ke usus halus. Dan hormon CCK merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus, kolesitokinin. Selain itu, senyawa kimia yang dihasilkan kelenjar pankreas adalah bikarbonat yang berfungsi menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Enterokinase yang berfungsi mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin serta mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Amilase yang berfungsi mengubah amilom menjadi disakarida. Lipase yang berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsinogen, tripsin yang belum aktif. Kimotripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Nukleas yang berfungsi menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus fosfat. Hormon insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Hormon yang berfungsi menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. Dan yang terakhir, glukagon. Proses pencernaan makanan. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Lalu makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Dan selanjutnya makanan dari kelompok protein. Setelah di lambung dicerna menjadi pepton, maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, krimotripsin, dan erepsin menjadi asam amino. Dan selanjutnya makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan, diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak, droplet lemak. Droplet lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. Usus besar, kolon, merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, memiliki panjang 1,5 meter, dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent. Fungsi kolon adalah pertama menyerap air selama proses pencernaan, lalu tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H, biotin, sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya E. coli, dan membentuk massa feses, lalu mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar dari tubuh. Pengeluaran feses dari tubuh defekasi. Lalu rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.